Di Baghdad pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, hidup seorang bernama Abu Nawas. Namanya sering disebut sambil tertawa, bukan dengan hormat. Banyak orang menganggapnya aneh, malas, dan tak berguna. Padahal di balik tawa, pikirannya tajam seperti pedang. Abu Nawas hidup di kota ilmu, kekuasaan, dan ambisi manusia. Ia melihat orang berlomba mencari pujian dan kehormatan. Dari sanalah ia belajar tentang kepalsuan manusia. Ia tahu kebenaran sering tak disukai bila disampaikan keras. Maka ia memilih jalan berbeda, humor dan kecerdikan. Tertawa menjadi senjatanya, logika menjadi perisainya. Abu Nawas bukan badut, ia cermin bagi manusia. Dan tak semua orang siap melihat bayangan sendiri. Inilah kisah Abu Nawas yang menertawakan kesombongan. Kisah tentang kecerdikan yang menyadarkan, bukan dengan amarah, tapi dengan senyum. Sebuah kisah lama yang tetap relevan hari ini, karena manusia tak banyak berubah. Ego tetap sama, hanya zamannya berbeda. Dan Abu Nawas memahami itu sejak awal. Ia berjalan di antara manusia tanpa topeng kehormatan. Tapi justru itulah yang membuatnya berbahaya. Berbahaya bagi kesombongan dan kepalsuan. Sebuah kisah akan dimulai tentang tawa yang mengandung kebenaran. Nama Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Khalifah. Dan kabar itu tak lagi bisa diabaikan. Harun ar-Rasyid mendengarnya, lalu ingin menguji dengan caranya sendiri. Apakah ia sungguh cerdas atau hanya pelawak istana? Maka Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan langkah santai, ia berdiri, tenang, tanpa rasa takut. Khalifah menatapnya lama, penuh selidik, tanpa bicara. Lalu sebuah tugas yang terdengar mustahil pun dilontarkan. Hadapkan keadilan dalam satu malam. Titah Khalifah. Padahal kota Baghdad penuh sengketa dan konflik. Menyelesaikannya dalam semalam terasa mustahil. Para pejabat tersenyum sinis diam-diam. Mereka menunggu kegagalan Abu Nawas dengan yakin. Namun Abu Nawas hanya tersenyum ringan. Ia pergi tanpa membawa apapun selain akalnya. Sepanjang malam, ia berjalan di kota sendirian. Ia mendengar keluhan rakyat satu persatu. Ia melihat ketidakadilan di mana-mana. Tapi ia tak menghakimi siapapun. Pagi hari Abu Nawas kembali ke istana. Seperti biasa, tangannya kosong, tanpa laporan, tanpa bukti. Khalifah bertanya dengan nada marah, tak sabar. Mana keadilan yang kau janjikan? Suaranya menggema. Abu Nawas menjawab tenang tanpa ragu. Aku hanya membawa cermin. Jika engkau jujur, lihatlah dirimu sendiri. Istana terdiam seketika. Itulah awal dari keadilan. Harun ar-Rasyid terdiam lama, merenung. Ia akhirnya paham maksudnya. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Khalifah. Para pejabat tertunduk malu. Abu Nawas lolos dari ujian pertama tanpa debat. Bukan dengan jawaban, tapi kesadaran. Kecerdikannya kini diakui. Namun iri hati mulai tumbuh. Dan bahaya pun mengintai. Kisah Abu Nawas belum selesai di sini. Justru semuanya baru dimulai. Fitnah itu datang pelan, tapi mematikan. Dimulai dari bisik-bisik kecil di lorong istana. Abu Nawas terlalu berani, Kata mereka. ia mempermalukan pejabat. Tambah yang lain sambil tersenyum. Kata-kata itu naik ke telinga Khalifah. Harun ar-Rasyid terdiam, wajahnya mengeras. Ia memanggil Abu Nawas tanpa senyum. Aula istana sunyi, terlalu sunyi. Abu Nawas melangkah masuk, tetap tenang. Kau tahu mengapa aku memanggilmu? Tanya Khalifah. Abu Nawas tersenyum kecil. Karena kebenaran tak pernah nyaman. Beberapa pejabat saling pandang, gusar. Tuduhan pun dibacakan satu persatu, dari sombong sampai penghasut rakyat. Abu Nawas mendengarkan tanpa membela diri. Ia hanya menunduk sejenak. Jika aku bersalah, Katanya pelan. biarlah akal yang menilai. Ruangan kembali sunyi, lebih berat dari sebelumnya. Khalifah menghela napas panjang, sangat panjang. Jika kau salah, nyawamu taruhannya. Para pejabat tersenyum puas. Mereka mencium bau kemenangan. Abu Nawas mengangkat kepala, matanya jernih. Maka izinkan aku berbicara sekali lagi. Khalifah mengangguk, perlahan. Abu Nawas melangkah maju, satu langkah. Wahai Amirul Mukminin, Katanya sopan. orang jujur selalu terlihat berbahaya bagi yang takut.
Beberapa wajah memucat, yang lain menahan napas. Abu Nawas tersenyum, kali ini nakal. Jika kejujuran dihukum mati, maka yang tersisa hanya kepalsuan. Aula istana bergemuruh, bukan suara, tapi kesadaran. Khalifah menatap Abu Nawas, lama. Sang penguasa mulai ragu. Para pejabat mulai gelisah, karena hukuman mati belum tentu jatuh, tapi bahaya masih mengintai. Permainan belum selesai. Abu Nawas tahu itu, sangat tahu. Ia memilih diam dan menunggu, karena kecerdikan butuh waktu, dan waktu sedang berpihak padanya. Namun fitnah belum menyerah, justru semakin licik, menuju satu keputusan besar. Hidup atau mati ditentukan setelah ini. Khalifah berdiri, menandai keputusan besar. Berikan aku 1 malam. 1 malam untuk membuktikan siapa yang benar. Aula kembali sunyi. Semua mata menatap Khalifah. Harun ar-Rasyid mengangguk, perlahan. Para pejabat terkejut, rencana mereka terganggu. Malam itu Abu Nawas tidak tidur. Ia berjalan menuju pasar, tempat rakyat berkumpul. Ia berbincang seperti rakyat biasa, tanpa nama. Ia mendengar keluhan dan rasa takut. Tentang pajak, tentang pejabat, tentang ketidakadilan. Semua cerita ia simpan di kepalanya. Pagi datang lebih cepat dari dugaan. Abu Nawas kembali ke istana dengan senyum kecil. Ia meminta Khalifah mengumpulkan semua pejabat. Aula istana penuh, wajah-wajah tegang. Abu Nawas berdiri di tengah, tanpa gentar. Aku membawa bukti, Katanya pelan. Para pejabat tersenyum, yakin ia menggertak. Abu Nawas menunjuk mereka satu persatu. Ia menyebut kebiasaan rahasia dengan tepat. Wajah-wajah itu memucat, tak bisa menyangkal. Khalifah terdiam, menyadari kebenaran. Aku tidak mengintip. Aku hanya mendengar rakyat. Aula berguncang, bukan oleh suara, tapi makna. Harun ar-Rasyid mengangguk berat. Ia tahu siapa yang berkhianat. Hukuman dibatalkan, fitnah runtuh seketika. Para pejabat tertunduk, kehilangan muka. Abu Nawas tetap tenang tanpa rasa menang. Aku tak mencari selamat. Aku hanya menjaga kebenaran. Khalifah tersenyum tulus. Kali ini, nyawa Abu Nawas diselamatkan. Tapi pelajaran ditinggalkan, bahwa kuasa tanpa dengar rakyat berbahaya. Dan kecerdikan tak butuh teriak. Sejak hari itu nama Abu Nawas berubah makna. Bukan sekedar lucu, tapi bijak. Ia tetap berjalan di antara rakyat, sederhana. Karena kekuasaan sejati ada di akal. Dan akal selalu berpihak pada kejujuran. Namun kisah ini belum usai. Masih ada tawa dan ujian lain yang menanti Abu Nawas di depan. Karena kecerdikan selalu diuji, berulang. Dan manusia selalu sama. Kisah berlanjut menuju ujian berikutnya, tentang tawa yang kembali menyelamatkan nyawa. Kisah ini mungkin telah usai, tapi pesannya masih hidup. Selama manusia punya ego, dan selama tawa masih ada, maka Abu Nawas tak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam cerita, dalam senyum dan kesadaran. Menutup kisah dengan tawa pelan, karena hidup terlalu singkat untuk sombong, dan terlalu berharga untuk tidak berpikir. Inilah akhir kisah Abu Nawas, yang lucu, yang bijak, dan selalu relevan.